Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini yaitu di video konsultasi di mana saya dapat mendapatkan pertanyaan dari klien saya terkait dengan fasilitas Natura, yaitu dapat fasilitas reimburse biaya makan dan minum, apakah itu termasuk dalam kategori kena pajak atau tidak. Di video kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi. So, sebelum gue lanjut, untuk teman-teman yang mungkin butuh jasa konsultan pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Ini adalah dapat fasilitas reimburse atau biaya makan, apakah termasuk ke dalam objek pajak atau enggak. Nah, di sini ada Neni, yaitu staf karyawan pada divisi SDM suatu di Jakarta. Dia mendengar bahwa ada fasilitas berupa Natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja, kini dapat menjadi objek pajak. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan tempat dia bekerja adalah reimburse atau biaya penggantian biaya makan, minum bagi karyawan yang bertugas di lapangan. Dalam situasi tertentu, perusahaan juga menyediakan voucher atau kupon yang dapat ditukarkan dengan makanan dan minuman di berbagai restoran. Apakah atas kedua fasilitas tersebut kini dikenakan pajak? Nah, dia mohon pencerahannya ya. Dan di sini kita akan bahas. Oke, jawaban dari atas pertanyaan dari Neni yaitu memang benar. Dengan diaturnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023, PMK 66 tahun 2023, Natura atau kenikmatan kini menjadi objek pajak penghasilan (PPh). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 PMK 66 tahun 2023 yang berbunyi penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk Natura atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Meski demikian, terdapat beberapa jenis Natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh. Salah satunya adalah makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Ini adalah kutipan ya dari pasal itu, kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 PMK 66 tahun 2023, kriteria makanan atau minuman yang dimaksud meliputi yaitu makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau B-nya yaitu kupon makanan atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud dalam huruf A meliputi pegawai sebagian pemasaran bagi transportasi dan dinas luar lainnya, bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan nilai tertentu. Simak pula ya. Nah, jadi ini aturannya ya. Lantas apa yang dimaksud dengan kupon dalam kegiatan tersebut? Pasal 5 Ayat 2 PMK 66 tahun 2023 mengatur definisinya sebagai berikut. Kupon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B merupakan alat transaksi bukan uang yang dapat ditukarkan dengan makanan atau minuman. Pada ayat berikutnya diatur lebih lanjut bahwa termasuk dalam pengertian kupon merupakan penggantian oleh pemberi kerja atas pengeluaran untuk pembelian atau perolehan makanan dan atau minuman di luar tempat kerja yang ditanggung terlebih dahulu oleh pegawai. Dengan demikian dapat kita pahami ya bahwa selama memenuhi kriteria fasilitas berupa reimburse atau penggantian biaya makanan dan minuman maupun voucher makanan dan atau minuman dapat dikecualikan dari objek pajak PPh. Namun demikian perlu dicatat bahwa terhadap batasan nilai fasilitas untuk mendapatkan pengecualian tersebut sesuai dengan Pasal 5 Ayat 4 dan Pasal 5 PMK 66 tahun 2023, nilai kupon tersebut nilai tersebut termasuk reimburse yang dimaksud tidak melebihi 2 juta
untuk setiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi boleh kita kesimpulkan bahwa asalkan jumlah rimbes atau penggantiannya itu tidak lebih dari nilai 2 juta dalam 1 bulan, itu tidak termasuk dalam objek pajak. Dengan dikeluarkan PMK 66 tahun 2023, terdapat berbagai implementasi perusahaan untuk dapat memahaminya ya. Nah, itu dia ya, bahwa istilahnya untuk rimbes atau penggantian sepanjang nilai tersebut tidak lebih dari 2 juta per bulan, maka bisa dianggap sebagai natura atau pemberian kenikmatan dari perusahaan tersebut dan dikecualikan dari objek pajak. Oke, sampai sini dulu ya sesi konsultasi ya. Terima kasih juga untuk Mbak Neni yang sudah menanyakan. So, untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan terkait dengan konsultasi problem di perusahaan, teman-teman bisa isi kolom komentar atau mungkin bisa kirim via by email, terus kemudian nanti kita pecahkan solusinya. So, sebelum gua closing, untuk teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar informasi yang saya sampaikan bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Terima kasih sudah menonton, sehat-sehat selalu teman-teman, dan sampai jumpa.